Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 9, sekarang kalian akan belajar tentang materi pada bab 2, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, kita lanjutkan pada kegiatan 2.1, yaitu tentang persamaan kuadrat. Jadi yang pertama dibahas yaitu tentang persamaan kuadrat. Nah, tujuan pembelajaran kalian kali ini adalah ada dua. Yang pertama, menjelaskan persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Oke. Sekarang yang pertama, pengertian persamaan kuadrat. Dalam pembelajaran ini, kalian harus nantinya adalah mengerti apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat. Oke, perhatikan pada slide berikut. Nah, para siswa, secara umum, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Jadi ingat di sini kata kuncinya pangkat tertingginya 2. Dan biasanya secara umum ditulis AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana syaratnya harga A atau nilai A itu tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan A, B, C itu merupakan anggota himpunan bilangan real, ya. Jadi di sini A, B, dan C-nya ini merupakan bilangan real, sedangkan X kuadrat dan X ini merupakan variabelnya. Ini yang perlu diingat. Kemudian AB itu disebut koefisien. Jadi A itu adalah koefisien X kuadrat, sedangkan B adalah koefisien X. Sedangkan C itu adalah konstanta. Nah, kemudian nanti kalian akan menemui istilah akar-akar. Akar-akar ini maksudnya adalah penyelesaian dari persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Apa yang dimaksud akar-akar? Adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Sehingga kalau kalian menjumpai soal, carilah akar-akar dari persamaan, misalkan 2X kuadrat, misalkan gini ya, 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 itu sama dengan 0. Misalkan begini. Maka yang dimaksud mencari akar-akar itu adalah mencari nilai X ini. Sehingga kalau disubstitusikan pada persamaan ini menjadi kalimat yang benar, ya. Kemudian pada contoh 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 sama dengan 0. Ini A-nya adalah 2, ya. Kemudian ini adalah B-nya, B adalah 5. Kemudian ini adalah C, C adalah 3. Ya. Ini perlu dipahami dengan baik karena ini merupakan definisi atau pengertian dari persamaan kuadrat. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara kalian menentukan akar persamaan kuadrat? Jadi cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 yang akan dibahaskan di sini. Yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan. Yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga dengan cara rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, untuk pertemuan kali ini atau video kali ini masih membahas tentang bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Insya Allah nanti
untuk cara kedua dan cara ketiga ini nanti akan dibahas pada 2 video yang akan datang. Oke? Kalian fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan 1 yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ya, ini fokus perhatian kalian pada cara memfaktorkan, ya. Nah, perhatikan ini, ayo kita gali informasi. Para siswa, kalau ada soal, jabarkan bentuk X plus 1 dikalikan X plus 4. Ya, jadi ini dijabarkan. X plus 1 kali X plus 4. Nah, cara penjabaran ini sudah dibahas atau kalian pelajari pada saat kalian kelas 7 tentang perkalian bentuk aljabar. Oke, kalian ingat kembali ya langkahnya. Untuk menjabarkan 2 suku ya, 2 suku, perkalian 2 suku yang masing-masing terdiri dari 2 suku ini caranya dengan menggunakan sifat distributif. Ya, perhatikan caranya. Pertama, X kali X dulu. Nih, X kali X sama dengan X pangkat 2 atau X kuadrat. Ini hasilnya. Kemudian X kali 4, yaitu 4X. Ini hasilnya. Kemudian 1 kali X adalah X atau 1X. Kemudian 1 kali 4 adalah 4. Kemudian suku yang kedua dan suku yang ketiga ini memiliki variabel yang sama atau termasuk suku sejenis sehingga bisa dijumlah. Jadi nanti hasilnya adalah X kuadrat ditambah 5X. Dari mana 5X? Yaitu 4X ditambah 1X sama dengan 5X ditambah 4. Nah, inilah hasilnya. Jadi hasil dari perkalian aljabar 2 suku ya, X tambah 1 kali X ditambah 4 itu hasilnya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Oke. Kalau kalian perhatikan, misalkan ada soal seperti ini, X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 ya, dari kanan ke kiri, dari sini ke sini ya, ini menjadi X plus 1 kali X plus 4, inilah yang dimaksud dengan memfaktorkan. Jadi memfaktorkan bentuk ini adalah menjadikan bentuk perkalian suku 2. Jadi asalnya ini bukan perkalian ya, tapi penjumlahan menjadi bentuk perkalian, itulah yang dimaksud dengan memfaktorkan. Nah, inilah inti dari permasalahan atau materi yang harus kalian fokuskan. Kalian harus terampil memfaktorkan suatu persamaan kuadrat sehingga nanti bisa dicari penyelesaiannya. Oke, lanjut pada slide berikutnya. Ayo kita gali informasi masih ini ya. X kuadrat ditambah 5X tambah 4 ini pemfaktorannya adalah X tambah 1 dikalikan X ditambah 4. Jadi ini kali ini ya. Nah, kalau sudah bisa difaktorkan, maka nanti kalian akan mudah untuk mencari penyelesaiannya. Bagaimana caranya? Perhatikan. Soalnya ini para siswa ya, soalnya yang ini. X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian kalian berhasil untuk memfaktorkan langkah kedua ini. Pemfaktorannya adalah X ditambah 1 kali X ditambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya, bentar Ibu ganti penanya. Selanjutnya, ini artinya perkalian 2 bilangan ya. Perkalian 2 bilangan, dia bisa menghasilkan 0 kalau salah satu ini hasilnya adalah 0. Sehingga langkah berikutnya, X ditambah 1, jadi yang ini X ditambah 1 itu sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena 0 kali berapapun nanti hasilnya 0. Atau
X ditambah 4 yang ini sama dengan 0. Nah, fokus ke sini ya. X ditambah 1 sama dengan 0, maka X-nya bisa dicari. X sama dengan negatif 1 atau min 1. Ya. Yang ini, X ditambah 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 4 atau minus 4. Jadi akar-akarnya adalah negatif 1 dan negatif 4. Inilah jawabannya. Mudah ya? Insya Allah mudah. Yang penting fokus kalian harus bisa memfaktorkan bentuk ini ya. Jadi kalian harus bisa memfaktorkan bentuk ini. Ini intinya. Oke? Nah, sekarang kalian amati ya. Ayo diamati. Perhatikan ini. X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 itu kan pemfaktorannya adalah X tambah 1 dikalikan X ditambah 4. Nah, perhatikan ini ada hubungannya para siswa antara bilangan yang tengah ini atau koefisien X dengan konstanta dengan ini plus 1 dan plus 4 ini ada hubungannya. Coba perhatikan. 5 ini kombinasi dari bilangan 1 dan 4. Diapakan supaya jadi 5? Oke. Bagus ya. Jadi supaya jadi 5, maka 1 dan 4 ini ditambah. Ya. Kemudian fokus yang ini, yang konstanta, yang 4. Ini supaya jadi 4, 1 dan 4 diapakan? Iya, betul sekali, yaitu dikalikan. Artinya apa? Dalam memfaktorkan bentuk seperti ini ya, seperti ini, itu caranya kamu cari dua bilangan yang kalau dijumlah hasilnya adalah koefisien X. Jadi ini, kalau dijumlah hasilnya ini, dan kalau dikalikan hasilnya adalah C atau konstanta. Jadi ini yang dalam tulisan tanda kotak kuning ini ya. Jadi tahap inti dari metode ini adalah kalian bisa memfaktorkan persamaan kuadrat bentuk X kuadrat plus BX plus C menjadi X plus P. Jadi ini bilangan tertentu ya. Kali X plus Q ini juga bilangan tertentu. Sehingga langsung ini kesimpulannya. Jadi untuk memfaktorkan kamu harus mencari dua bilangan P dan Q. Sehingga B ini, jadi ini yang tengah ini itu harus sama dengan penjumlahan dua bilangan itu. Dan yang C ini merupakan perkalian dari dua bilangan itu. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Oke, Ibu jelaskan lagi. Jadi misalkan ini bentuk persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 5X ditambah 4. Untuk memfaktorkan bentuk ini kamu harus fokus pada ini. Jadi pertama kamu cari dua bilangan yang kalau dijumlah hasilnya adalah 5 dan kalau dikalikan hasilnya adalah 4. Bilangan berapa itu? Nah, untuk mencari bilangan itu pedomannya pada perkaliannya ini. Jadi, ini ya. Ini Ibu tulis di sini ya. Jadi 4. Coba perhatikan. Perkalian dua bilangan yang hasilnya 4. Kemungkinannya kan berapa? Misalkan 1 dengan 4. 1 kali 4 kan 4 ya. Kemudian berapa lagi? 2 dengan 2. 2 kali 2 juga 4. Nah, dari pasangan bilangan ini 1, 4, 2, 2. Mana yang kalau dijumlah hasilnya 5? Oke, yang pertama berarti 1 dan 4. Maka inilah nanti yang digunakan untuk mengisi titik-titik pada pemfaktorannya. Jadi nanti pemfaktorannya menjadi X ditambah 1. X ditambah 4.
Nah, 1 dan 4 ini diperoleh dari ini ya. Jadi seperti itu. Ya, fokus ya, harus fokus ini. Terus contoh soal sekarang. Ini ada soal lain. X kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0 ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, langkah pertama, kamu cari dua bilangan yang kalau dijumlah hasilnya 5. Kalau dikalikan hasilnya 6 ya. Nah, gimana cara mencarinya? Dari ini. Dari 6 ini perkaliannya ya. Ini diginikan. Nah, dicari. Kamu cari dua bilangan yang hasilnya 6. Yang pertama, kemungkinan pertama 1 kali 6 kan? Mana lagi kemungkinan kedua? Iya, betul, 2 kali 3. Kemungkinan ketiga 3 kali 2 sama dengan ini ya. Maka nanti dari pasangan 1, 6 dengan 2, 3, 2 dan 3. Mana yang memenuhi yang kalau dijumlah hasilnya 5? Ya, bagus, tepat sekali, yaitu 2 dan 3. Sehingga nanti Ibu tulis di sini ya. X kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Maka ini bisa ditulis, kurungnya disediakan dulu. Ini sama dengan 0. Maka ini diberi X. X ditambah berapa? 2 ya. X ditambah 3. 2 dan 3-nya dari ini ya. Selanjutnya X ditambah 2 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, jadi X sama dengan berapa ini? Negatif 2 ya. Yang ini X sama dengan negatif 3. Jadi akar-akarnya adalah negatif 2 dan negatif 3 seperti ini. Mudah ya? Insya Allah mudah. Yuk kita coba soal yang lain. Sama caranya. X kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 sama dengan 0. Perhatikan ini ada dikurangi ya. Hati-hati kalau dikurangi itu nanti yang dicari selisihnya ya. Kalau tadi perhatikan yang tadi ini ditambah. Kalau ditambah 6 ini nanti dijumlah ininya ya. Tapi kalau dikurangi itu diselisihkan atau dikurangi, yang besar dikurangi yang kecil. Jadi ini karena min 4 ya. Pertama, kamu cari dua bilangan yang kalau ditambah hasilnya 3, kalau dikalikan hasilnya negatif 4 ya. Pedomannya dari ini, dari perkaliannya. Yuk coba 4 di apa? Ini negatif 4 ya. Nah gini ya. Ini kalau dikalikan hasilnya negatif 4. Atau sementara negatifnya ini dihilangkan dulu aja ya. 4 aja enggak apa-apa ya. 4 itu perkalian berapa dengan berapa? Oke, 1 dan 4. Kemudian berapa dengan berapa? Bagus, 2 dengan 2. Sudah ya, yang lain enggak ada. Dah. Yang mana yang dipilih 1 dengan 4 atau apa 2 dengan 2? Nah, untuk memilih ini karena ini negatif para siswa, maka kamu kurangi bilangan yang besar dengan yang kecil. Ya. Yang ini ya, 4 kurangi 1 berapa? 3. 2 kurangi 2, 0. Maka yang dipilih yang 1, 4. Kenapa? Karena yang diminta adalah plus 3. Yang diminta 3, selisihnya 3 maksudnya. Ya. Sehingga yang dipilih adalah 4, maka kalian tinggal meletakkan positif negatifnya ya. Karena yang diminta ini plus 3, maka angka yang besar diberi plus di sini. Ini plus, ini min ya. Nah, sehingga menjadi negatif 1 dengan 4. Kenapa? Karena negatif 1 ditambah 4 itu hasilnya adalah 3.
Negatif 1 dikalikan 4 itu hasilnya adalah negatif 4. Nah, ini harus cocok dengan ini ya. Nah, ini harus cocok dengan yang ini ya. Sehingga langsung bisa dikerjakan. Ini kurungnya disiapkan dulu sama dengan 0, berarti hasilnya X min 1 X plus 4. Nah, seperti ini ya. Kemudian seperti biasanya X min 1 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Sehingga ini X sama dengan 1, X sama dengan min 4. Jadi akarnya adalah 1 dan min 4 seperti ini ya. Insya Allah mudah ya. Lanjut. Nah, sekarang soal yang ketiga ini soalnya agak beda sedikit ya. Kalau yang dua soal sebelumnya, perhatikan ini Ibu balik lagi ya. Nah, pada soal sebelumnya ini A-nya sama dengan 1. Maksudnya ini koefisien dari X kuadrat ini kan tidak ada angkanya, ini 1. Jadi kalau koefisiennya 1 maka caranya seperti ini ya. Seperti ini, caranya seperti ini. Namun di sini koefisiennya ini 2 bukan 1. Jadi ini koefisiennya atau A-nya tidak sama dengan 1 ya. Entah 2, yang ini kan 2 ini. Kebetulan 2 ya. Entah 3, entah 4, pokoknya bukan 1. Maka caranya, langkah pertama, kamu cari 2 bilangan yang kalau dijumlah hasilnya ini 5 ya. Kalau dijumlah hasilnya 5. Kemudian kalau dikalikan itu hasilnya perkalian ini yang depan dengan yang belakang, atau perkalian A dengan C ya, yaitu 2 kali 3 berapa? 6 ya. Nah, kamu cari 2 bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 6, kalau dijumlah hasilnya adalah 5 ya. Maka seperti biasanya langkahnya ini yang kita pakai pedoman ya. Di sini ya, 6. Ini perkalian 2 bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 6 ya. Ini bisa jadi 16, bisa jadi 2 kali 3, bisa jadi 3 kali 2 ini sama dengan ini. Coba dari pasangan ini, mana yang kalau dijumlah hasilnya 5? Nah, yang ini kan? Ya, berarti ketemu 2 dan 3. Nah, selanjutnya itu enggak boleh langsung seperti langkah yang barusan ini. Langsung X ini enggak boleh ya. Karena ada koefisien depan. Sehingga langkahnya bagaimana Bu? Langkahnya begini. 2 ini ya. Ini kamu jadikan begini para siswa ya. Ini dijadikan 2X. Nah, ini ditulis plus karena yang ditemukan adalah 2 dan 3, 2. Nah, gini. Kemudian ini juga 2X. 2X ini ditaruh di sini plus 3 ya. Perhatikan langkahnya. Dah. Tapi nanti dibagi 2 ya. Nah, dibagi 2. Semuanya dibagi 2 ya. Nah, kalau sudah, bagaimana cara pembagiannya? Ini salah satu kurung yang kita bagi. Yang ini dibagi 2 ya. Jadi boleh begini. Ini ditisik ya. 2 dibagi 2, ini 1. Kalau satu kurung ini dibagi 2, semuanya harus dibagi 2 ya. Tidak boleh 1 aja. Jadi semuanya harus dibagi 2. Ini 1. Sehingga ini menjadi 1X plus 1 ya. 2X plus 3. Jadi seperti ini. Sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Baru nanti 1X plus 1, ini satunya boleh dihilangkan, tidak apa-apa. X plus 1 sama dengan 0 atau 2X plus 3 sama dengan 0.
Ini X sama dengan negatif 1. Yang ini, hati-hati ini. 2X sama dengan negatif 3 ya. Jadi ini menjadi negatif 3 ya. Sehingga X sama dengan negatif 3 per 2 ya. Atau X sama dengan negatif 1 per 2. Jadi inilah akar-akarnya ya. Jadi nanti akarnya adalah negatif 1 dan negatif 1 per 2 seperti ini ya. Jadi langkahnya ini harus diperhatikan ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, lanjut contoh yang lain. 4x kuadrat ditambah x dikurangi 5 sama dengan 0. Ingat kalau tidak ada angkanya ini diberi angka 1. Artinya kamu cari dua bilangan yang kalau dijumlah itu hasilnya adalah 1 ya. Hasilnya adalah 1 ini. Kalau dikalikan nanti hasilnya adalah, ini dikalikan hasilnya adalah 4 kali negatif 5 berapa? Negatif 20. Jadi itu. Jadi kalau dikalikan hasilnya perkalian 4 dikalikan negatif 5 yaitu negatif 20. Kalau ditambah hasilnya adalah positif 1. Sekarang 20 ini ya 20. Nah 20 ini perkalian bilangan dengan berapa dengan berapa. Misalkan bisa jadi 1 kali 20 kan. Bisa jadi 2 kali 10. Bisa jadi berapa lagi? Oke 4 kali 5 ya. Bisa jadi 5 kali 4 ini sama dengan ini. Karena ini negatif min ya. Maka nanti yang dicari ini negatif ya. Maka nanti yang dicari selisihnya atau dikurangi. Coba sekarang untuk pasangan pertama 20 kurangi 1 kan 19. Padahal yang di sini yang diminta adalah plus 1 kan. Ya. Yang diminta adalah 1 ya. Jadi selisihnya harus 1. Yang ini 10 dikurangi 2 8. Yang ini berarti 5 kurangi 4 berapa? 1. Maka inilah nanti pemilihan bilangannya. Sekarang tinggal diberi positif negatifnya ya. Yang mana yang positif, mana negatif ini. 4-nya ini karena yang diminta adalah positif 1, yang diminta adalah positif 1, maka bilangan yang besar itu diberi positif ini. Ya, ini negatif. Dah ketemu sudah. Berarti bilangannya adalah negatif 4 dan positif 5. Kemudian cara berikutnya ini di kurungnya diberi ya. Kurungnya diberi sama dengan 0. Nah ini karena ini 4 koefisiennya maka nanti 4x ini ya. 4x ini juga 4x ya. Ini bilangan yang sudah ketemu negatif 4. Ini positif 5. Ini boleh ditukar ya, 5-nya di sini boleh, 4-nya 5-nya di sini boleh, 4 min 4-nya di sini boleh ya. Jangan lupa per 4 ya. Nah, sudah. Kemudian kamu tisik. Jadi ini yang kurung pertama ini sama-sama dibagi 4 ya. Ini habis dibagi, ini tinggal 1, ini tinggal 1. Sehingga hasilnya adalah X min 1 4x plus 5 sama dengan 0 ya. Jadi nanti x min 1 sama dengan 0 atau 4x plus 5 sama dengan 0. Maka x sama dengan 1 ini kalau ditaruh di luar kanan ya. Kemudian ini 4x sama dengan negatif 5. Maka X sama dengan negatif 5 per 4. Sama dengan negatif 1 per 4 ya. Jadi akarnya adalah 1 dan negatif 1 per 4. Seperti ini para siswa. Mudah ya? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Oke, lanjut. Nah, sekarang bentuknya beda.
Kalau tadi terdiri dari 3 suku, sekarang 2 suku. C-nya tidak ada. Kan kalau tadi kan AX kuadrat ya. Tadi itu AX kuadrat plus BX lengkap ya. BX plus C sama dengan 0. Nah sekarang C-nya ini tidak ada. Tinggal ini. 4X kuadrat ditambah 7X sama dengan 0. Jadi C-nya tidak ada. Nah bagaimana kalau ada soal seperti ini? Pemfaktorannya bagaimana? Ini mudah sekali ya. Jadi kalian tidak perlu mencari 2 bilangan lagi, tapi langsung aja ini kamu uraikan. 4x kuadrat itu kan 4x kali x ya. Nah gini kan, 7x ya 7x sama dengan 0. Sifat distributif para siswa. Jadi x-nya ini sama-sama mengandung x ya. Jadi faktor persekutuannya x, maka x bisa dikeluarkan, x bisa keluar ya. Nah sisanya apa ini? Ini sisanya apa? 4x ya. 4x plus ini sisanya 7 sama dengan 0 ya. Jadi x-nya ini diambil taruh sini ya. Kalau sudah ini kan sudah perkalian, maka nanti x sama dengan 0 atau 4x ditambah 7 sama dengan 0. Ini sudah ketemu x sama dengan 0. Yang pertama ini sudah selesai, yang ini diselesaikan dulu. 4x sama dengan negatif 7 ya, sehingga x sama dengan negatif 7 per 4 atau x sama dengan negatif 1 3 per 4 dijadikan pecahan campuran ya. Dah sudah selesai. Jadi akarnya adalah 0 dan negatif 1 3 per 4. Nah seperti ini. Mudah ya? Insya Allah mudah. Sekarang bentuk berikutnya. Nah ini. Kalau yang ini bentuk 9x min 16 sama dengan 0. Ini B-nya yang tidak ada ya. Yang tengah tidak ada. Biasanya kan bentuk umumnya begini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 kan ya. Nah ini tidak ada. Nah tinggal ini. Tinggal AX kuadrat dan C ya. Sama dengan ini. 9x kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah kalau ada soal seperti ini, langsung aja 9x kuadrat itu bisa dipecah menjadi 3x kali 3x kan ya. Nah gini. 16 bisa dipecah menjadi 4 dengan 4 ya. Biasanya imbang para siswa, merupakan bilangan kuadrat. Nah langsung dipasang sudah 3x. Nah karena ini perkaliannya adalah negatif 16, berarti satunya positif, satunya negatif ya. Ini ya, satunya positif, satunya negatif. 4 dengan positif 4 dengan negatif 4. Ini dipasang positif 4. Kemudian ini 3x negatif 4 sama dengan 0. Nah lanjut sekarang 3x ditambah 4 sama dengan 0 atau boleh ditulis gini aja, atau itu bisa dilambangkan begini para siswa ya. 3x dikurangi 4 sama dengan 0. Dah kita proses. 3x sama dengan negatif 4 ya, ini sana ya. Maka x sama dengan negatif 4 per 3 atau negatif 1 per 3. 1 per 3. Nah sekarang yang ini ya. Yang ini sekarang 3x sama dengan 4 ya, jadi ini. Nah ke sana ya. Maka x sama dengan 4 per 3 sama dengan 1 per 3. Jadi akarnya nanti adalah 1 negatif 1 per 3 dan 1 per 3. Inilah penyelesaiannya. Oke.
Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Nah, kemudian ayo kita menalar. Dengan melakukan kegiatan yang tadi, contoh-contoh soal, coba sekarang kamu pikirkan. Apakah x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1 sama dengan 0 bisa diselesaikan dengan pemfaktoran? Perhatikan ya. X kuadrat ditambah 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, kalau ada soal seperti ini, langkah tadi bagaimana? Ya, kamu pilih. Kamu cari dua bilangan yang kalau dijumlah hasilnya 2. Ya, kalau dijumlah itu hasilnya 2. Kalau dikalikan hasilnya negatif 1. Ada apa enggak? Dua bilangan yang kalau dijumlah hasilnya 2. Kalau dikalikan hasilnya negatif 1. Nah, ini kamu nalar coba ya. Kalau memang kamu tidak bisa menemukan bilangannya, maka dia ini tidak bisa diselesaikan dengan teknik pemfaktoran. Tapi bisa diselesaikan dengan salah satu dari dua teknik yang lain. Kan ada 3 teknik kan? Ada pemfaktoran, ada melengkapkan kuadrat sempurna, dan ada dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Nah, kalau tidak bisa menemukan ya berarti tidak bisa. Maka harus dicari dengan rumus yang lain. Oke, ini coba kamu pikir-pikir ya tentang ini ya. Terus lanjut. Tetap masih ayo kita menalar. Para siswa perhatikan ini. Pada langkah penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 bisa ditulis ini sama-sama dibagi A seperti pada contoh 3 dan 4 ya. Jadi X kuadratnya ini dijadikan 1, otomatis nanti A-nya ini menjadi pembagi B. Sehingga menjadi X kuadrat plus B per AX plus C per A sama dengan 0. Sama-sama dibagi A. Jadi A-nya ini dipindah ke sini ya. Kalau sudah, ini langkahnya seperti ini, langkahnya seperti ini. Kemudian X1 itu sama dengan negatif B, X2 sama dengan negatif Q. Ini adalah bilangan yang sudah kamu cari ya. Maka nanti hasilnya X1 ditambah X2 sama dengan negatif P negatif Q sama dengan negatif P ditambah Q ini. Sama dengan negatif berapa ini? Ini identik dengan ini ya. Nah, ini ya. Kemudian ini identik dengan ini. Nah, ini ya. Sehingga negatif P ditambah Q itu sama dengan negatif B per A. Ya, di sini. Kemudian P kali Q ini identik dengan C per A. Nah, artinya apa? Penyelesaian dari jumlah penyelesaian itu bisa dicari dengan min B per A, sedangkan perkalian dari penyelesaiannya itu, dari akar-akarnya itu sama dengan C per A. Jadi kesimpulannya nanti ya, X1 ini kan penyelesaiannya atau akar-akarnya. X1 ditambah X2, jadi jumlah dari akar-akarnya itu sama dengan negatif B per A. Kemudian X1 kali X2, ini perkalian ya. X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Jadi ini kesimpulannya. Jadi maksudnya begini. Penjumlahan dari akar-akarnya itu sama dengan min B per A. Perkalian dari akar-akarnya sama dengan C per A ya. Nah, ini yang perlu kalian pahami dengan baik. Oke. Selanjutnya ayo kita berlatih. Pada ayo kita berlatih ini nanti menunggu informasi dari Bapak atau Ibu guru yang mengajar kalian ya. Ini bisa kalian buka pada latihan 2.1 halaman 81 sampai 82. Nanti pemilihan nomornya itu menunggu informasi dari Bapak Ibu yang mengajar kalian. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Semoga kalian diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa memahami materi ini. Oke.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.